Rahayu, Rahayu, Rahayu Mardika, salam cinta dan cahaya. Kesadaran spiritual menyambungkan diri dengan semesta alam. Kesadaran spiritual adalah sebuah pemersatu antara diri kita dan alam semesta yang menghubungkan antara jagat alit dan jagat agung, bahwa ternyata manusia itu merupakan perwujudan kecil dari dunia. Miniatur alam semesta adalah manusia ini, karena sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat apa yang juga terdapat di dunia ini. Ada gunung, pohon besar, sungai, dan samudra. Maka disebutlah jagat cilik, sedangkan alam semesta disebut jagat gede. Kesadaran spiritual adalah sebuah pemicu konektivitas antara kedua hal tersebut. Jagat alit yang ada di dalam diri kita dan jagat agung, yaitu alam semesta itu sendiri. Alam semesta adalah sebuah sistem kecerdasan buatan Tuhan untuk mengakomodir segala kehidupan di setiap lapisan dimensi. Percikan cahaya Tuhan ada dalam diri setiap makhluk ciptaannya, semua tanpa terkecuali. Bila kita bisa terhubung secara sadar dengan percikan cahaya Tuhan, maka kita akan terhubung juga dengan Tuhan yang Maha Esa. Jagat cilik selalu berhubungan dengan jagat gede. Kalau terputus hubungannya, maka mati hubungan itu diwujudkan dalam pernafasan. Jagat cilik membutuhkan hawa untuk menghidupkan nyawa, sebab nyawa tanpa hawa akan mati. Kembali kepada Tuhan dengan kesadaran adanya tali energi yang menghubungkan diri kita dan alam semesta sebagai perwujudan dari sistem maha besar yang dibuat oleh Tuhan untuk mengakomodir segala kehidupan, hendaknya dimanfaatkan. Jika kita bisa terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita atau jagat alit, maka kita bisa terhubung kepada alam semesta dan Tuhan itu sendiri. Sarananya adalah energi steering yang sumbernya di dalam diri kita adalah percikan cahaya Tuhan tersebut. Pupuh Kambu, jembaring samudra agung, tanpa tepi ang laut kadalu, suprandene makasih kung manungsa iki. Alas jurang kali gunung neng raganira wis katon, artinya luasnya samudra raya tiada bertepi dan sejauh mata memandang, tetapi masih besar adanya manusia ini, hutan, jurang, sungai, gunung di dalam diri manusia. Apa manusia digambarkan lebih besar dari jagat raya ini? Karena apa yang terlihat besar dan menakutkan itu sebenarnya dapat masuk di dalam diri manusia. Tanah prabedanipun jagat katon lan jagat diriku, artinya tiada berbeda dunia yang terlihat dan dunia di dalam diriku. Pada bagian yang disairkan kambuh, artinya dijumbuhkan atau dirujukan dalam tembang itu tentang dunia nyata dan dunia batin atau jiwa sebagai suatu upaya untuk mendekatkan manusia kepada kenyataan, untuk berpikir tentang hidup dan rasa yang paling dalam. Jika transformasi kesadaran bisa dilakukan sampai pada kesadaran Tuhan, maka manusia bisa terhubung dengan guru sejatinya, yaitu Tuhan itu sendiri. Bisa melakukan introspeksi setiap saat atas dirinya sendiri, tak dikendalikan oleh diri palsunya sendiri. Diri palsu adalah lapisan jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan, sering juga disebut sebagai nafsu. Dengan membuat rujukan-rujukan itu agar manusia faham benar akan dirinya, faham akan makna hidupnya.
agar tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk perbuatan yang bukan-bukan. Jangan sampai membuat kesalahan dan menghancurkan lingkungan, karena apa yang terlihat secara nyata sebagai lingkungan hidup terlihat pula dalam batiniah pada dirinya sendiri. Rusaknya lingkungan hidup, maka rusak pula dalam dirinya sendiri. Pupuh kampuh yen sira durung surup, tegese jagat cilik lan agung. Jagat cilik jenenge manungsa iki, ya batiniah iku yen jagat gede sang yang manom. Artinya, bila kau belum mengetahui arti Bawono Alit dan Bawono Ageng, Bawono Alit namanya manusia ini adalah batinmu, dan Bawono Ageng adalah yang manom. Dalam baris tembang yang berbentuk kambuh ini terlihat jelas dan lebih tegas diutarakan tentang arti Bawono Alit dan Ageng. Maka jelas pula langkah-langkah yang harus kita bawa untuk menuju samudera kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cipta waskita, yang artinya kewaspadaan jiwa yang dapat mengetahui apapun yang bakal terjadi, mengetahui benar dan salah, karam dan batal, serta mengetahui arti hukum dalam kehidupan dan sebagainya. Hubungan yang didapat secara sadar dengan percikan cahaya Tuhan dalam diri akan membuat transformasi kesadaran yang membuat kita sampai pada kesadaran Tuhan atau kesadaran spiritual sama dengan kesadaran cahaya sejati. Inilah sumber dari segala kebenaran sejati. Kita sering mendengar istilahnya, jawabannya ada di dalam, namun kita tidak selalu tahu persis apa artinya itu atau bagaimana menemukan jawabannya. Guru sejati muncul melalui datangnya kesadaran spiritual. Jika jawabannya ada di dalam diri kita, mengapa kita tidak secara otomatis mengetahui apa adanya? Mengapa kita menemukan diri kita melalui begitu banyak yang menemukan apa yang sudah ada? Dampaknya membingungkan dan tidak masuk akal. Tetapi ketika kita melihatnya dengan cara lain, itu masuk akal. Kita adalah manusia ketika tampil sebagai entitas fisik, namun kita semua terdiri dari energi yang berputar, energi yang bergetar, yang tidak dapat disisakan atau dihancurkan. Semakin banyak pikiran kita terbuka, semakin kesadaran kita meningkat. Kita kemudian mencapai visi yang jauh lebih besar dan pemahamannya lebih tinggi tentang bukan hanya diri kita sendiri atau manusia lain atau planet yang kita miliki, tapi juga alam semesta secara keseluruhan dan seterusnya. Ini akan bisa Anda rasakan jika Anda bisa mencapai kesadaran spiritual, bukan hanya teori serta filsafat saja, melainkan praktek langsung yang akhirnya kembali ke pemahaman mendalam bahwa kita adalah alam semesta. Manusia adalah agen penciptaan. Kita terhubung dengan semua orang dan segalanya. Kita semua adalah bagian dari energi yang sama. Kita semua listrik dan kita bersifat magnetis. Kita memancarkan, menarik, dan kita menolak. Kita menarik ke arah pengalaman yang kita butuhkan dan mendorong kita menjauh dari yang belum siap untuk kita terima atau yang tidak kita butuhkan selama masih hidup. Mari lakukan transformasi kesadaran sampai pada kesadaran spiritual hingga kita semua bisa terhubung ke alam semesta dan Tuhan itu sendiri. Rahayu Sagung Dumadi, salam cinta dan cahaya. Semoga semua makhluk berbahagia.